Ini, Xiambing. Aku membacanya dengan benar. Qin Pil Master, dari mana asalmu? Para pemuda di stan juga tercengang. Pemuda berjubah hitam yang ditembak di atas meja memang seorang prajurit abadi. Meskipun itu hanya seorang prajurit abadi tingkat 1, dan tampaknya menjadi usang karena pertempuran, tetapi ia juga seorang prajurit abadi. Dengan tangkai prajurit ini saja, rumput Void Spirit hampir siap untuk dibeli. Ditambah obat abadi yang diberikan oleh Yan Zhen, maka harganya sangat tinggi. Tidak hanya Wang Yan, bahkan Yan Zhen memandang prajurit peri itu, coraknya sedikit berubah. Pada awalnya, dia juga sedikit mengeluh bahwa Qin Yi tidak memiliki penglihatan. Namun, setelah melihat prajurit peri, ekspresi Yan Zhen sedikit lebih menarik, sementara Luo Ronghao, yang berada di sebelahnya, menunjukkan ekspresi muram. Di mana pria yang tidak sedap dipandang ini? Luo Ronghao sangat kesal. Tepat setelah 2 kenaikan harga, dia pasti akan membiarkan Yan Zhen akhirnya membuat kelonggaran. Tetapi siapapun yang datang dengan ide itu, tiba-tiba seorang pria melompat keluar dan mengganggu hal-hal baiknya. Secara khusus, pihak lain hanyalah Pil Master di bawah keluarga Yan. Status ini, dalam pandangan Luo Ronghao, harus menghormati dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Luo Ronghao tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil mencibir, Yan Junior Brother, kamu membeli barang-barang, dan biarkan Yang Mulia membayar sakumu. Yan Martial Paman, bagaimana dia mengajarimu seperti ini? Begitu ucapan ini keluar, Yan Zhen merasa sedikit malu. Meskipun Qin Yi berusaha membuat wajahnya murung, ucapan Luo Ronghao tidak rumit. Bahkan jika tawaran itu membuat pihak lain kewalahan saat ini, itu tidak baik. Namun, siapa sangka, Qin Yi Chen mendengar ini, benar-benar menangkap bahu Yan Zhen dan tertawa. Benarkah, Tuan? Bukankah itu benar? Kami dan Tuan Muda adalah teman, tetapi teman saling membeli sesuatu. Apakah ada masalah? Di jeda, wajah Qin Yi Chen curiga lagi. Yang Mulia bisa mengatakan ini. Tampaknya orang-orang yang akan bersamamu ini, sama seperti Yang Mulia. Begitu ucapan ini keluar, kulit Luo Ronghao tenggelam, terlepas dari apakah dia berpikir demikian. Tetapi ketika dia mengatakannya secara langsung, itu benar-benar buruk. Apa yang membuat Luo Ronghao sedikit geli adalah bahwa anak yang melompat keluar tiba-tiba itu sangat pandai berbicara sehingga dia tidak dapat menemukan retorika untuk dibantah. Namun, Yan Zhen mendengar ini, tapi matanya berkilat gembira. Master Pilkin ini benar-benar berbicara. Yan Zhen, khususnya, langsung berdampingan dengan Qin Yi Chen dan tertawa. Ya, Qin Pil Master dan mereka adalah teman saya. Tuan Yan Brother, Senior Brother Luo. Begitulah cara ayah saya mengajari saya untuk berteman dan hati. Anda berpikir apa yang salah? Yan Zhen tidak menyangka bahwa Qin Yi baru saja kembali, dan dia mencoba untuk mengalahkan Luo Ronghao untuk dirinya sendiri. Dan 3 kata dan 2 kata hanya menangkap celah satu sama lain. Dan sebuah ironi. Ini membuatnya merasa bahagia. Luo Ronghao menatap matanya. Wajahnya suram dan tidak pasti. Dan ketika Lilang melihatnya, dia tiba-tiba berteriak, Tuan, tidak memahami kebenaran sepenuhnya. Tidak perlu bicara omong kosong. Tuan Muda Luo menungguku seberat gunung. Bagaimana bisa Yang Mulia? Qin Yi Chen mendengar ini, mengangkat bahu. Ekspresinya seperti mengatakan bahwa mulut ada di wajahmu. Jadi kamu bisa berdalih. Dengan cara ini, Luo Ronghao terlihat kesal untuk beberapa saat. Dapat dikatakan bahwa jika itu di Sekte Abadi, selain murid sejati, seseorang akan berani mengikutinya. Dan sudah menggedor wajah memalukan itu. Namun, meskipun Lilang juga berinisiatif untuk menjelaskan dengan pikiran yang tajam, efeknya jelas tidak memuaskan. Yang paling penting adalah melihat prajurit peri. Luo Ronghao ragu-ragu. Alasan mengapa dia dan Yan Zhen bersaing untuk rumput Void Spirit adalah karena itu bukan hal yang benar untuk dilihat, dan 2 itu sangat berguna baginya. Namun, dia bisa datang dengan obat Heaven Realm demi Yan Zhen, tapi dia tidak bisa melepaskan harga prajurit abadi demi pertempuran sesaat, seperti anak konyol dari keluarga Tuan Tanah. Secara khusus, Luo Ronghao tahu bahwa sekarang semua sekte abadi utama di kota Xian ada di sini. Meskipun dia yakin bisa menaikkan harga dan menekan pihak lain untuk membeli rumput Void Spirit, dia harus ditertawakan nanti. Memikirkan hal ini, Luo Ronghao merasakan api yang jahat. Dia lebih unggul pada awalnya, tetapi penampilan anak ini pecah bahkan jika hal baik terjadi. Dia melakukan segalanya untuk menghentikannya. Namun, sebagai biografi sejati, Luo Ronghao bukanlah generasi yang ada di mana-mana. Karena dia tidak berguna untuk menaikkan harga, dia mundur begitu saja. Segera, saya melihat Luo Ronghao, yang masih penuh amarah di detik terakhir, dan tiba-tiba mendongak dan tertawa. Hahaha. Yan Junior Brother, karena Anda sangat menghargai rumput Void Spirit, maka Senior Brother akan membuat Anda menjadi baik. Yan Zhen mendengar ini, diam-diam berpikir untuk tidak malu. Apakah Anda memberikannya kepada saya? Ini jelas dibeli oleh saya dan Qin Yi. Luo Ronghao mengangkat tangannya dan tersenyum tipis. Kota peri sangat hidup. Saya ingin membeli obat abadi, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya.
Saya tidak akan meminta Yan brother-brother Anda membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan atau tidak penting. Karena itu, Luo Ronghao memberi isyarat dan siap untuk pergi. Saya baru saja mengambil langkah. Tetapi ketika saya melihat Luo Ronghao melihat ke belakang, dia memiliki senyum buruk di wajahnya. Kepada Yan Junior Brother, dikatakan bahwa ada banyak harta yang biasanya sulit dalam pelelangan ini. Jangan tahu. Garis keturunan Yanxi Anda tidak cukup finansial. Arti dari pernyataan ini sangat jelas. Ketika dia kehilangan Luo Ronghao dalam pelelangan, dia pasti akan menemukannya. Tidak hanya itu, Luo Ronghao memandang Qin Yichen, dan kata-katanya penuh dengan lelucon. Wah, meskipun kisah nyata tidak tahu di mana Anda alchemy Dao Aristocratic Family. Kamu tidak perlu tahu, tapi apa yang diketahui dari kisah nyata adalah bahwa dengan latar belakangmu, tidak mudah mengeluarkan prajurit peri. TSK, hanya untuk membeli rumput Void Spirit yang pelupa ini, benar-benar berbisnis. Dalam pandangan Luo Ronghao, ini hanyalah seorang pemuda di atas. Berapa banyak nilai abadi yang bisa diambil oleh keluarga aristokrat? Mungkin ketika dia pergi, bocah itu memohon kepada Yan Zhen untuk membayarnya kembali. Namun, saya tidak melihatnya. Qin Yichen mendengar ini. Dia benar-benar bergumam. Orang-orang sangat miskin, tetapi mereka banyak bicara. Begitu kata ini keluar, Lilang tiba-tiba berteriak, "Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Keluarganya, tuan muda klan Luo yang bermartabat, sebenarnya diajak oleh seorang Pillmaster. Wajah Luo Ronghao juga memancarkan amarahnya, tapi kemudian dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak masalah. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan prajurit abadi untuk momen prestise dan membiarkannya kecanduan? Namun, bisakah Luo Ronghao menyerah dengan mudah? Setelah itu, saya menatap Qin Yichen. Nak, kamu cukup murah hati dengan tembakanmu. Tidak tahu, bagaimana dengan kekuatanmu? Saat berbicara, Luo Ronghao juga memberi isyarat. Lilang, ketika kamu bertarung, kamu harus meminta nasihat dari tuan muda ini. Lilang mendengar ini, selain kepalan tangannya, melihat ke arah lampu pompa Qin Yichen, juga dengan kejam. Tuan muda, yakinlah, kami tidak akan mengecewakanmu. Dengan kata-kata itu, saya mengancam Qin Yichen, dan saya menunggunya saat dia bertarung. Ketika Luo Ronghao melihat ini, dia memojokkan mulut, memberi isyarat, berbalik, dan meninggalkan pengingat yang menyenangkan sebelum pergi. Sekte abadi tidak lebih baik dari benua api surgawi. Di sini, Anda secara tidak sengaja melukai lautan kesadaran. Yan Junior Brother takut aku tidak bisa membantumu.